ibu milenial gini loh, sekarang kan banyak banget isu-isu gender. Nah iya itu benar banget, isu-isu yang perempuan itu harus setara dengan laki-laki gitu. Sebenarnya di sisi teman-teman semua, kita di sini mau sedikit share nih dan mau bertanya-tanya ya sama di samping aku ada Teh Intan yang pengalamannya juga masih banyak dan kita pengen melihat dan pengen mengetahui nih bagaimana tentang pandangan dakwah sendiri bagi ibu milenial, karena pasti ya dakwah itu nggak cuma hanya untuk laki-laki ya sih, tapi perempuan juga enggak. Nah bagaimana sih Teh dakwah kalau buat untuk perempuan itu sendiri gitu? dakwah ini pernah kenalan dulu apa gimana? Oh ya, iya ya, kita belum kenalan nih ternyata ya, Insya Allah ya. Saya kan, ini teman-teman pada kepo lagi ya siapa ini. Silakan kenalan dulu Teh. Aku Intan, mahasiswa alumni dulu udah lulus, sekarang menjadi kesibukannya ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami aja. Gak ada yang lain. Alhamdulillah sama ini sibuk tapi ya menyenangkan. Terus dakwah tadi milenial. Ini sebenarnya pertanyaannya luas banget. Dakwah kan banyak ya. Benar. Dari segala sisi gitu. Cuman kalau buat ibu milenial gini loh, sekarang kan banyak banget isu-isu gender. Nah iya itu benar banget. Isu-isu yang perempuan itu harus setara dengan laki-laki gitu. Sebenarnya di sisi manapun juga itu terdengar seolah-olah adil ya, maksudnya porsi laki-laki bisa bekerja, perempuan bisa bekerja gitu. Apalagi kalau sekarang statement orang yang kayak nanti perempuan jangan kuliah pendidikan tinggi, nanti juga ujungnya dapur sumur kasur ada banget dong gitu kan yang kita dengar. Tapi ketika kita mendengar sesuatu yang kadang-kadang itu seolah-olah terdengar membela kaum wanita, tapi pas kalau kita belajar juga makin dalam, aku juga masih belajar dan ternyata banyak sisi yang sebenarnya Allah itu sudah adil gitu. Jadi kalau perintah Allah itu sudah pas pada porsinya gitu. Dan tidak pernah dilarang kan sebenarnya dalam Islam. Untuk kerja tuh nggak ada larangan perempuan gitu. Untuk berkreasi, untuk berproduktif, untuk membuat karya, nggak ada larangan. Tapi ketika orang-orang yang sudah menyindir seolah-olah tuntutan untuk menjadi ibu rumah tangga gitu, itu adalah harusnya ibu nggak hanya jadi ibu doang. Padahal gini, kalau kita dengar dari statement jangan tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi gitu kan, seolah-olah kita itu nggak boleh tinggi. Seolah kalau misalnya kita ada dupar sumur kasur, ilmu itu nggak kepake gitu ya. Iya itu benar-benar kan. Padahal sebenarnya statementnya benar, kalau kita itu nggak boleh kita harus kuliah tinggi-tinggi, kita itu jangan cuma dapur sumur kasur gitu. Tapi di sisi lain kita tahu ternyata masalah peran menjadi ibu rumah tangga yang kerjaannya dapur sumur kasur tuh ternyata mulia dan keren sekali. Jadi kalau kita mau kerja yang lain memang penting, bagus, keren, terdengarnya keren ya. Tapi kalau kita sudah mengambil peran, setelah kita mengambil peran menjadi ibu rumah tangga yang dapur sumur kasur, karena kalau kita dengar dapur kan, dapur sekarang jadi master chef tuh udah keren banget ya. Orang jadi chef tuh jadi berlomba-lomba nggak sih? Iya. Semua orang sebenarnya dapur adalah kebutuhan semua orang. Jadi kalau kita masih dapur sumur kasur, dapur kan pertama makanan. Jadi menyiapkan kebutuhan makanan sehari-hari yang dimana bukan cuma makanan enak tapi juga sesuai dengan gizi, dipenuhi gizinya, gizi anak, gizi suami, yang dimana dia tidak mengandung bahan-bahan yang akan berbahaya di kedepannya. Misalnya kayak ya pokoknya lah zaman sekarang micin lah, apalah gitu kan. Kalau misalnya ibu yang pendidikannya tinggi,
ilmunya banyak, dia bisa menciptakan dapurnya yang lebih rapi, lebih ini gitu lebih ya. bagus, Lebih bagus. lebih sehat, Iya, makanannya benar, saji sehat. Iya. Karena dia tahu ilmunya gitu ya. Jadi dapur sumur kasur nggak salah sebenarnya, karena memang itu pekerjaan mulia dan keren loh, ya kan, kayak chef itu kan keren kan, chef rumah gitu. Yang dimana ibu dikangenin makanannya sama suaminya, sama anaknya, bahkan setelah udah nikah kita kan suka makanan orang tua. Iya benar. Iya, jadi masak itu udah keren banget sebenarnya. Pertama di dapur kan kita masak, nyiapin kebutuhan gizi. Terus kalau anak sakit, yang dikejar pertama bukan dokter, tapi nyiapin makanan yang kira-kira menunjang kesehatannya. Misalnya kayak nggak ujuk-ujuk minum apa gitu kan, merek-merek tertentu ya. Nggak asal ngasih gitu ya, dia yang penting dia jajan mau gitu ya. Terus juga kayak kalau sakit batuk ya udah minum obat ini gitu kan. Padahal sebenarnya di dapur ada obat-obat herbal yang jadi nggak ngeluarin duit, jadi sehat tanpa efek samping, dan bagus sebenarnya. Walaupun akhirnya kalau misalnya sudah gawat memang harus dibawa ke rumah sakit. Terus sumur kan bersih ya, kamar mandi segala macam harus bersih, rumah ya memang semua orang pengen punya rumah bersih. Iya, kan? pastilah. Dengan impian semua orang kan ya. Dengan mengeluarkan uang sebagaimanapun semuanya pengen rumah bersih. Jadi kalau itu tugas ibu udah mulia banget. Iya, mulia kan, menciptakan rumah ini indah, nyaman gitu. Jadi mulia banget. Terus kasur lagi, kalau kasur semua butuh mau sekaya apapun dia. Berarti butuh istirahat lah ya. Butuh istirahat, butuh makan, butuh istirahat, butuh rumah yang nyaman. Jadi sebenarnya siapapun dia, profesi apapun, kita butuhnya tiga itu yang utama: dapur, sumur, kasur. Iya kan, mau Bill Gates sekalipun dia tetap tidur, tetap makan. Jadi sebenarnya itu kerjaan mulia. Jadi kalau orang yang mau produktif, kerjain sesuatu di luar, berkarya, dakwah di luar tapi kerjaan utama itu hal yang mulia itu gitu ya. Jangan sampai di nomor 2, nomor 1. Yang kedua kan sebenarnya dakwah di rumah itu sebenarnya bisa ya Pak ya, dakwah dengan anak kecil gitu ya. Itu membentuk generasi nggak sih? Apalagi zaman sekarang yang kayaknya lebih serem gitu ya. Butuh mendidik anaknya tuh, apalagi dengan HP dan segala-galanya. Itu juga sebenarnya bentuk dakwah ya Pak ya. Iya, justru itu dakwah utama nggak sih? Kan anak itu diajari pertama itu ya sama ibu ya. Ibu guru pertama. Guru pertama. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah ketika kita walaupun jenjang tinggi tapi ujung-ujungnya sumur kasur dapur, kita juga bisa harus tinggi supaya dapur sumur kasurnya nggak sembarangan. Ditambah mendidik anaknya dengan cara berdakwah kepada anaknya juga udah lebih ini ya. Bukan cuma dakwah tapi kayak gimana sih kita membentuk generasi awal. Generasi yang belum tahu apa-apa, kita kasih penanaman yang baik. Pastinya kejahatan zaman sekarang tuh sangat lebih serem. Maksudnya psikologis ya dia itu sekarang tuh. Dan bisa di ini nggak sih, bisa di cut, bukan di minimalisir kalau ibu-ibu di rumahnya tuh benar-benar mengurus. Karena kan orang kayak kebanyakan nih kita tahu lah kejahatan itu karena peran orang tuanya nggak main. Ibunya nggak menjadi ibu ya, nggak jadi tempat curhat. Akhirnya dia cari tempat curhat ke temannya main narkoba atau menakutkan itu. Nah, jadi sebenarnya ya itu penting karena kita pertama membentuk generasi. Kalau semua ibu-ibu di rumah menjaga anaknya baik-baik, pasti tingkat kriminalitas turun. Terus pasti orang-orang juga nggak kepikiran untuk korupsi karena ibunya biasa menanamkan bahwa makanan halal lebih utama daripada makanan enak gitu ya. Iya sih, yang nggak usah ada penjara kayaknya kurang. Nah terus gimana sih kan menurut saya gini kan ada juga nih orang yang lebih memilih kayak ustadz yang ustazah maksudnya ustazah keluar gitu. Karena kan pasti ya kita ada pengorbanan di saat dia lebih banyak untuk berdakwah nih gitu kan, mana-mana gitu kan untuk orang katanya iya bagus kan mencari ilmu juga gitu kan. Tapi dia kadang sama anak sendiri kayaknya perhatiannya pasti ada yang kurang gitu. Nah itu gimana sih kalau menurut kakak sendiri nih pandangan terhadap ustazah yang kayak gitu gitu? Sebenarnya keseimbangan itu kita sendiri yang tahu ya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya pun kita di rumah nggak ngapa-ngapain, belum tentu seimbang juga, belum tentu kita 100% ke anak, bisa jadi pikirannya ke orang lain gitu. Jadi
kalau dia di luar bermanfaat dan memang terasa manfaatnya sama orang lain, dan dia sudah memastikan anaknya dalam keadaan yang baik, mendidik baik, dia tahu, dia menjadwalkan anaknya di mana, yang masalah juga sih sebenarnya. Cuman ya pasti ada banyak, pasti dikorbanin, pasti ada. Tapi kok anaknya banyak ya, anak semua butuh perhatian masing-masing. Tapi ibunya dibagi lagi dengan kegiatan di luar gitu. Tapi mungkin orang-orang seperti itu kan kita nggak bisa judge ya. Kadang orang seperti itu mungkin dia di luar juga dia sudah punya kayak waktu hari ini di luar, tapi hari ini di dalam, atau jam segini sampai jam segini aku fokus di luar, pas di dalam aku udah harusnya ibu gitu kan. Atau itu mungkin me time-nya dia. Ya, misalnya dia seneng banget me time, gimana sih? Dia senangnya dia di luar gitu, dengan dia balik, dia udah senang, udah fresh, udah merasa kebutuhannya dia terpenuhi, dia menjadi ibu yang luar biasa. Daripada maksudnya orang-orang yang kayak gini nih dikurung di dalam, dia stres, dia nggak bisa juga dia di dalam, dia malah ngajar anaknya tapi nggak totalitas karena stres gitu kan. Nggak bisa juga sih, kita kan memang nggak bisa judge ya orang-orang kayak gitu. Cuman memang aku punya guru, punya teman-temanku waktu SD agak nakal karena ibunya sibuk, ada gitu. Jadi bagaimana kita bisa memanage dan punya prinsip tersendiri kali ya, balancingnya ya, keseimbangannya ya. Jadi kalau yang kayak gitu kadang kita nggak bisa melihat pakai kacamata kita sendiri ya, benar-benar. Jadi ini kalau menurut Anda sendiri ya barangkali gitu ada positif di belakangnya, dan itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Boleh aja. Nah kan Teteh sendiri nih kan, kita punya pasangan yang apa ya namanya berbeda gitu, maksudnya yang sama, yang satu lingkungannya, dan kita punya seperti tipe yang sama nggak sih Teh ya? Gitu kan, suka berbicara. Terutama kita di dunia luar yang mungkin aku mikirnya gini, mungkin Teteh juga kayaknya dulu punya prinsip pengen jadi Teteh dari dulu juga pengen jadi wanita karir atau fokus ke anak aja? Dari dulu juga pas waktu kecil sebelum nikah karena ibuku adalah wanita karir. Oh, jadi ibu tadi wanita karir. Iya, aku background yang kayaknya nggak kepikiran jadi ibu rumah tangga sama sekali. Berarti Teteh tambah anak pertama ya? Anak pertama. Jadi kepikiran jadi wanita karir aja gitu. Terus lama-lama ya banyak referensi, terus percaya bahwa keadaan ibu hadir di anaknya itu lebih mulia dan lebih dibutuhkan. Anaknya juga beda ketika anaknya di bonding sama ibunya kuat. Yang ngajarin semua awal mula itu ibu, itu jadi pahala besar juga. Terus pasti hubungannya juga beda. Terus ya beda lah gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk, dan ngerasain sendiri sih gimana ditinggal sama orang tua, sibuk kerja. Sama bukan pembantu sih ya, ART ya gitu. Itu beda sama orang-orang yang cerita kalau waktu masih SD kan cerita gitu kan, ibu aku mah gini, ibu aku hari ini masak ini gitu kan, seneng banget. Aku habis curhat sama ibuku gini-gini. Kalau ibuku nggak gitu kok, gitu ya gitu. Ibuku kan jarang masak goreng-goreng gorengnya, maksudnya masaknya nggak aneh-aneh. Terus ibuku curhat di waktu-waktu tertentu karena memang capek dari kantor kan. Iya benar. Ngerasain dulu, ternyata inilah kekurangan kalau kita sibuk di luar. Gitu. Jadi aku nggak yakin aku bisa menyeimbangkan diriku sendiri. Jadi apa yang paling utama ya udahlah itu dulu prioritas. Walaupun tidak menutup kemungkinan setelah anaknya sudah besar dan bisa sendiri gitu, mungkin mulai kerja gitu ya. Nggak harus kerja sih, tapi kayak ada karya-karya atau mungkin nulis. Mulai dulu aku sempat nulis, sempat jualan yang artikel gitu. Nulis. Aku dulu pernah sempat waktu SMA bikin yang jurnalis sih. Aku yang bikin apa ya namanya, buletinnya. Aku yang ngisi semua buletinnya. Sempat ya, aku suka juga nulis. Terus kan mati lama-lama aku nulis nggak bisa lagi. Sampai sekarang mau nulis harus fokus. Iya pasti. Kayaknya nggak bisa deh, tinggal bisa sambilan gitu. Jadi pas sekarang ketika jadi ibu rumah tangga itu apa sih ya? Sebenarnya nggak ada tantangan juga ya untuk apa namanya kerja juga, berdakwah, bekerja, karena bekerja juga kan sekarang nggak harus offline ya Teh ya, harus offline, bisa part time kan, bisa part time. Sebenarnya kalau kataku gini, jangan ngambil bekerja. Kalau bekerja kan
seolah-olah itu berat di kita ya. Iya. Lebih ke berkarya gitu. Karena bekerja yang tidak sesuai hati itu akan memberatkan hati kan. Oh, setuju Iya, banget. bener, Tuh bener, sama bener. di mana-mana. Karena kita kerja tapi hati kita Jadi seolah nggak passion kan. Ikhlas gak ikhlas gitu. Apa nggak ikhlasnya tuntutan gitu, karena kita juga butuh gitu ya. Mau ikhlas gimana gitu ya. Terus yang sesuai passion sih kalau kataku, karena pekerjaan jadi ibu susah. Kalau ditambah dengan sesuatu yang membebani kita itu berat. Tapi kalau misalnya suka nulis, ya udah nulis gitu. Kan masalah mencari uang nanti Allah yang kasih dari jalannya, nggak harus gede-gede lah ya gitu. Terus kadang-kadang ada statement artis yang banyak banget aku dengar kayak, kan kalau kita jadi ibu rumah, jadi wanita karir, kan kita bisa jadi bantu suami juga. Iya, nah gitu. ada satu mereka bilang kayak gitu tuh. Aku kadang mikir, iya meringankan. Padahal kadang-kadang mikir ya, membantu suami itu kan relatif ya. Iya benar. Emang suaminya perlu dibantu? Emang kita kebutuhannya sebanyak apa sih? Iya. Gitu kan, kayak emang butuh banyak banget sampai perlu dibantu gitu. Kalau emang cukup ya cukup sih. Kayaknya kebanyakan keinginan gitu ya. Bukan kebutuhan kayak gitu ya. Kan kalau dia merasa kurang ya dia akan terus mencari buah terus dan nggak ada puasnya kan. Tapi kalau kita merasa cukup, akhirnya yang kita kerjain adalah passion, bukan nyari gaji kan, bukan nyari buat bantuin suami. Sedangkan suaminya sebenarnya merasa gajiku udah cukup gitu, tapi istrinya aja emang pengen nambah. Beda lagi itu kan kisahnya. Jadi kalau ngerjain sesuai passion, ngerjain sesuatu yang dia seneng, ngerjain misalnya jualan yang dia seneng, emang suka beli baju, ya udah aku jualan baju gitu. Iya. Termasuk me time juga sih. Iya, bisa aja kan orang punya me time masing-masing. Tergantung caranya masing-masing juga kan ya. Aku sukanya make up, ya udah aku misalnya jadi make upin orang. Benar. Itu seneng, dia pasti seneng me time. Terus misalnya dapet fee juga, tapi nggak tertuntut kan. Iya benar. Nggak rasa kayak terbebani aja gitu ya nggak sih? Kalau kataku gitu sih. Kalau mau berkarya yang dia suka, jangan ngambil beban. Iya. Kecuali kalau dia merasa suaminya tidak mencukupi, kayak dia harus ngambil job lagi di dalam lain sehingga dia kebutuhannya terpenuhi. Nah kalau menurut Tete sendiri nih ya, tantangan dakwah bagi ibu-ibu gitu tuh ya, nggak ke anak aja gitu, jangankan ke orang lain gitu ya, ke anak sendiri gitu, apa sih tantangannya gitu kalau karena kan pasti dakwah sendiri kan bukan hanya sekedar memerintahkan atau memberikan hal yang baik kan gitu ya, mengajak untuk hal yang atau yang lain lah gitu. Sebenarnya tantangannya, kalau udah ngerasain jadi ibu baru ngerasain sendiri ya. Karena teori yang kita baca tuh tidak bisa 100% kita aplikasikan ke anak, karena emang anak beda-beda. Zaman nggak kayak dulu. Iya benar. Apalagi ada ibu yang bilang selagi ini kayak, ibu mah dulu nggak kayak gitu, katanya gitu terus suka dibanding-bandingkan terus. Dan kita percaya bahwa setiap generasi tuh mereka lebih pintar dari kita. Kita merasa kita lebih pintar dari ibu kita karena memang beda teknologi kan. Teknologi yang akan datang pasti lebih hebat lagi. Jadi sebenarnya anak kita lebih pintar dari kita gitu. Kita harus yakin dulu itu. Jadi kita nggak cepat menyalahkan anak. Jadi memang beda, anak sekarang tuh eksplorasi lebih cepat. Kan gadgetnya mereka juga beda kan. Zaman yang tidak sama dengan kita dulu. Terus iya banyak lah yang tantangannya itu kan, kita harus menyesuaikan anak. Terus harus bisa memaklumi juga berarti ya. Memaklumi benar. Nggak mentang-mentang kita dulu didik seperti ini, maupun anak generasi sekarang zamannya seperti ini, kita mendidik seperti zaman kita. Karena pasti berbeda ya. Berbeda banget ya. Nggak bisa disiplinnya sama kan. Kayak dulu nonton hanya jam segini sama jam segini, main jam segini. Sedangkan sekarang anak-anak belajar di laptop iya benar. Yang semuanya screen time. Iya. Bisa juga kita ngelarang mereka untuk buka laptop, buka handphone, itu kan modul mereka buat belajar gitu. Nggak bisa, cuman ya harus ada batasannya. Kita juga jangan gaptek nggak sih? Iya benar. Jangan gaptek. Kalau gaptek kita malah ada yang nanti kita bisa dikelecehin nggak sih sama anak? Iya benar. Walaupun insya Allah anak soleh ya, tapi kan emang nggak tahu, uminya nggak tahu. Jadi bisa curi-curi gitu ya.
itu juga apa ya namanya, sebenarnya ada sisi positifnya ya kalau misalnya jadi ibu rumah tangga yang sebenarnya ibu rumah tangga juga mempunyai pendidikan yang bagus. Iya, jadi yang ketika mendidik, jadi ketika mendidik anak juga insya Allah gitu maksudnya sesuai zamannya. Nggak kolot gitu. Iya. Soalnya zaman dulu kan, zaman dulu. Waduh. Berarti kalau misalnya yang nggak baik di orang tua juga stop di kita gitu ya? Iya, benar. Nggak melanjutkan gitu. Kan Boleh. suka ada orang yang mungkin belum menerima perasaannya, jadi kadang ada dendam atau seperti apa gitu. Jadi child ya. Kayak apa sih kita dulu dididik, kita akan mendidik itu seperti apa yang kita pernah dididik ya. Ya sebenarnya kita maafin diri kita sendiri, maafin orang tua, karena orang tua kita tahu orang tua itu tidak pernah punya pendidikan menjadi orang tua. Karena nggak ada sekolahnya. Iya ya. Mungkin kalau orang tua ada sekolahnya, mereka sekolah kayaknya. Mungkin lebih pintar dari kita. Iya. Karena nggak ada jadi orang tua, jadi mereka juga nggak tahu. Mereka juga dapat yang mungkin lebih parah dari apa yang dikasih ke kita itu dari terbaik. Terus kita dapat yang positifnya, tinggalin yang negatifnya, kasih ke anak gitu. Karena mamaku tipe yang strict banget, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Terus pas kayak yang zaman dulu lah ya, kamu harus makan sayur. Kalau nggak makan sayur, nanti di dunia ini nggak ada sayur selain sayur itu gimana? Kalau zaman sekarang kan nggak bisa. Iya bisa. Logikanya ya mana-mana. Apalagi anak sekarang kayaknya udah main lagi, emang kenapa? Jadi banyak pertanyaan gitu, nggak kita zaman dulu nurut aja gitu. Aduh. Ternyata caranya yang kita harus tahu sih celahnya. Dan enak nggak sih kalau kita jadi temannya anak? Oh ya. Temen jadi sahabat tuh kayaknya, teman sahabat terus jadi ibu, wah itu kayaknya keakrabannya makin lebih melekat gitu ya. Dan tingkat anak itu akan bandel, akan sangat berkurang. Benar. Gak bakal, insya Allah sih, karena anak yang dekat sama ibunya, dekat sama abahnya, dua-duanya bapaknya ya, dia nggak akan melakukan hal-hal yang di luar normal. Nggak mungkin dia narkoba, nggak mungkin dia melakukan misalnya pelecehan seksual segala macam, karena dia punya norma-norma yang sudah diambil dari orang tua yang dekat sama dia gitu. Penting banget sih. Nah terus pas ketika teteh apa sih namanya dulu kan, sedangkan orang terdekat teteh aja, orang tua teteh aja ibu wanitanya karir gitu kan, terus teteh juga dari dulu nggak ada kepikiran buat jadi ibu rumah tangga lah, tiba-tiba sekarang jadi ibu rumah tangga tuh awalnya pasti kan yang namanya sesuai hal tidak sesuai ekspektasi kan pasti awalnya kecewa dulu gitu kan selalu ini kan. Nah itu gimana itu ketika awalnya rasanya seperti itu menghadapi tidak sesuai rencana, dan untuk bisa menerima kenyataan itu seperti apa? Ya sebenarnya sampai hari ini juga masih berjuang ya untuk terus belajar gitu. Berjuang untuk meyakinkan diri ini bukan pekerjaan main-main, ini bukan hal yang sepele, nggak bisa dikecilin bahwa cuma ibu rumah tangga, kamu nggak ngerjain yang lain, gitu kan biasanya orang kayak gitu. Kamu nggak mau sambil ngajar, padahal ibu rumah tangga tuh nggak cuman dia banyak sekali yang harus di fix, harus diperbaiki, harus dibenerin, karena kan hadir sama anak kan harus hadir jiwa dan raga ya. Iya, kita datang tapi sambil handphone, sambil itu yang susah. Terus kalau misalnya sekarang aku justru ngerasa naik turun sih kadang-kadang, pengen ya masih karena kan kita orang-orang yang suka extrovert ya, benar-benar ketemu orang tuh senang ngobrol, pengen nyurahin sesuatu. Tapi iya itu dia, jadi sampai sekarang sih masih mentalnya kadang-kadang pengennya kerja, pengennya ngajar, pengennya ada sesuatu yang kita kerjain gitu. Tapi pas dilihat, kalau kita aku sempat nulis lah beberapa bukan tulisan lagi, aku simpan nggak sampai selesai karena aku merasa kok kalau aku nulis anak aku diemin biarin main sendiri gitu. Kok aku nggak adil ya gitu. Aku nulis, aku kayak aku merasa hati aku sendiri ngerasa kok egois ya. Aku ngerjain apa yang aku suka sedangkan dia butuh aku gitu. Dia butuh, karena suka nanya kan, jadi dong nanya itu apa gitu. Kita ya sebentar mana lama-lama kok gini sih. Dia merasa lama kecuekin ya, kayak orang tua gue gini. Terus mungkin nggak sih kalau kita punya dunia kita yang kalau bosan bisa main handphone. Dia nggak punya dunia ini. Dunia ini cuma kita. Sedangkan kita tidak mau hadir di dunia dia. Sedih sih. Pasti. Gitu. Ya kalau mikir ke belakang sih.
orang tuaku masih yang kadang-kadang masih suka yang nanya, karena kamu nggak mau kerja. Nah, gitu sampai sekarang masih nanya gitu. Karena sampai sekarang karena mama kan dari muda kan kerja, jadi background kalau di rumah tuh cuma gitu doang, kayaknya masih. Tapi ada tuntutan nggak sih bahwa dari dulu kamu tuh harus kerja ya gitu kan? Kalau aku pribadi mah, walaupun kamu jadi ibu rumah tangga tapi minimal kamu tuh harus kerja gitu. Entah kerja apa, yang penting kamu kerja gitu tuh. Walaupun beda-beda gini, kerjanya itu minimal jangan jangan sampai larut malam. Jadi kayak cuman guru aja, entah guru TK atau guru apa kan, jadi bisa pegang anak iya katanya gitu kan, jadi bisain iya gitu. Tapi ibu teteh sendiri ada gak sih tuntutan kayak gitu? Nuntut alhamdulillah enggak ya. Tapi sebenarnya mungkin ada tuntutan tersirat gitu kayak. Dengan bertanya seperti itu mungkin lah ya. Waktu ada yang bisa nyampein langsung, ada yang enggak ya. Ibuku gitu sih. Kamu nggak mau kerja sambil ngajar gitu. Iya. Terus kataku iya nanti iya. Tapi kan kadang-kadang kita punya standar masing-masing ya. Ketika aku dulu mikir sambil kerja kali ya. Bisa gitu ya. Pas ngerasain langsung. Sekarang anaknya butuh perhatian kita full, yang sampai ngurusin, maksudnya kadang-kadang kita makan sendiri nggak kepegang, makan sambil dia nanya makan, tapi dia pengen main ini yang pengen ditemenin. Aduh kayaknya nggak tega deh gitu. Terus nggak cuma makan sih, kadang-kadang kita mandi, ke kamar mandi aja nggak bisa sama sekali gitu. Tapi kalau kataku ini di golden age-nya dia, minimal ya beberapa tahun ini yang dia hanya punya kita sebagai teman, apa sih salahnya kita hadir minimal anak pertama lah. Oh gitu. Karena kalau ketika kita pegang anak pertama itu bisa ngajarin ke adik. Oh ya, betul banget. Iya sih kalau kata aku. Iya sih, aku juga setuju teh. Kalau misalnya pertama aja udah sering kayak mungkin diterbangkalain gitu tuh ya, karena kita sibuk dengan sana sini gitu kan, warawiri. Siapa tahu dia kurang bisa mendidik ke adiknya gitu ya. Dia nggak dapat bonding itu, dia nggak merasa aku disayang. Terus aku punya adik, aku harus bagi kasih sayang aku. Terus aku harus ngajarin dia kenapa gitu. Bener. Aku mikir sih, tapi nggak tahu nanti ke depannya gimana sih. Mikirnya kayak nanti anak kedua mungkin aku bisa sambil ngajar kali ya. Tapi mikir pun dengan pertimbangan yang lihat efek sampingnya kali ya. Iya, meyakinkan diri bahwa ini tetap mulia, pekerjaan ini mulia gitu dulu sih sebenarnya. Itu yang paling penting kita ini nggak sih, kita tanemin dalam hati ya. Jadi ibu rumah tangga bukan hal yang hina gitu ya. Justru itu pekerjaan yang sangat mulia dan sangat keren banget ya sih, membentuk generasi ya. Jadi chef di rumah, ciptakan kenyamanan di rumah gitu. Kalaupun dia harus kerjalah sesuai passion. Itu kan aku. Kerjalah sesuai kesukaannya apa gitu. Gak kerasa ya, dari tadi kita ngobrol santai terus. Nah sebelum ke closing nih, aku ada beberapa games ya, pertanyaan yang mau aku lakukan ke Teteh. Tapi Teteh harus bisa jawab cepet ya. Cepet banget lah. Tanpa harus mikir ya gitu. Dan ini tuh pertanyaannya cuma sedikit sih, gak banyak-banyak, cuma 4 lah. Terakhir ada 4 ya. Tapi ini apa ya namanya, buat jangka sekarang aja sih, kan kita gak tahu ya kalau jangka ke depan bakal seperti apa. Mulai gak nih? Aduh deg-degan. Oke ya. Yang pertama, pilih jadi ibu rumah tangga apa retia karir? Ibu rumah tangga. Lebih milih bisnis online atau offline? Online. Lebih milih punya anak banyak atau sedikit? Banyak. Pecinta banyak nih ya. Terus lebih pilih jadi ibu rumah tangga fokus anak atau sambil bisnis? Bismillah fokus gitu. Udah kan cuma 4 tahun, gak kerasa tuh cuma 4. Good job. Dan terakhir pesannya sebelum closing lah, kesimpulan lah gitu ya. Ya pokoknya sebenarnya profesi apapun yang kita pilih, kita harus berikan yang terbaik. Apalagi kalau itu udah berkaitan dengan tanggung jawab sama Allah ya. Kalau kita jadi ibu, tanggung jawab kita kan bukan hanya ke anak, tapi memang ke Allah nanti, karena ini kan anak kita titipan. Iya benar gitu sih. Waduh, ada yang nongol. Ada lagi nggak nih sebelumnya? Apa ya? Udah dicapai gitu aja dulu. Mungkin itu aja, dan aku mau bilang terima kasih sama Tenta udah ngobrol bareng di sini, udah meluangkan waktunya ya Ci. Dan ini dia nih anaknya nih si cantik jelita. Dan semoga bermanfaat.